Hai guys, kita bersama Derby. Ini pembahasan yang mahal banget nih guys. Terungkap. Selama ini kan kita kan kayak mendengar potongan-potongan kan. Tapi ini kayak dirangkum, jadi rangkaian dari Firly Bahuri, dari semuanya yang mengenai fitnah-fitnah Megawati dan bukan Megawati ya, PDI ke Jokowi terjawab sudah. Kita bahas nih dia presenya. Enggak ada hukumnya nih, Pak. Nah, jadi gini, Pak. Alasan. Jadi Moderator di dalam pun dipotong. undang-undang maaf Bang. Di dalam undang-undang itu kan sudah jelas. Tapi hari ini apa namanya? KPK itu kan bagian dari eksekutif, diubah lah ya. Tetapi dalam kewenangan penyidikan dan penuntutan, ya itu mereka independen. Yang pertama, Bang. Oh, ada. Ada. Makanya karena independen itulah, maka saya nggak yakin Presiden Jokowi akan kemudian mengintervensi. Dan contoh paling nyata adalah bagaimana Firly Balelo terhadap Jokowi ketika tes wawasan kebangsaan. Ketika Firly menyingkirkan 75 orang pegawai-pegawai terbaik gitu ya, termasuk saya gitu ya. Itu disingkirkan. Iyalah oleh Firly gitu kan, masuk Bang Novel Baswedan ya kan, 75 orang Dia disingkirkan. termasuk. Ya, itu kan presiden. Saya ingat hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, presiden pidato. Saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat. Ya, hanya bilang ada videonya, jangan diberhentikan, ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Bang. Dan kemudian, ya ini jujur ya, akhirnya kan Presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih, demi Bang Dufan, dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih. Eksklusif. Ya, kutip Ya kan? Presiden Jokowi ya begitu udah pidato kan beliau kan tegas gitu ya, wah kan nggak mungkin pidato lagi, Firly lu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin ya kan, ya udah. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun ya melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu, nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Ya, itu. Nah kalau itu, itu nanti gitu kan. Nah jadi akhirnya kita yang ini diselamatkan gitu kan, dan ada kutip gitu kan, akhirnya dibawa ke Polri ya, artinya karena mereka tahu bahwa orang-orang ini berintegritas, dan Firly itu kejam loh, dia membuat 57 orang yang diberhentikan ini adalah merah, nggak bisa dibina, Bang. Emang kurang ajar sekali gitu kan, merah nggak bisa dibina, jadi nggak bisa nyari kerja kemana-mana gitu. Itu sebabnya. Oh, nggak bebas lingkungan gitu dong, kayak zaman dulu ini dong, nggak lolos litsus ya. Jadi kembali lagi, Bang, bahwa Firly itu nggak dekat dengan Jokowi. Nah, Ini nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Mampus Kalau lo. ada, Bang, pasti sudah merasakan ketika di KPK, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita melihat ya Firly kan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan hasut dari tahun 2020 sebagai tersangka, ya kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya karena dia terjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan Hasto. Nah, jadi kenapa sekarang Hasto teriak-teriak ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Karena tadi di persidangan ngomong lagi dia. Nah, panjang lagi orasi, Bang. Nggak masalah, Bang. Jadi dia udah orasi. Jadi, apa ya maksudnya? Jadi gini, memang itu adalah pembelaan orang gitu kan. Ketika dia kemudian membela diri kan hal-hal yang wajar ya, Bang. Baik itu hukum maupun pidana. Karena kan ya nggak ada orang, sebenarnya nggak ada orang mau siap masuk penjara. Ya kan sebelumnya dia mengatakan siap masuk penjara, tapi ternyata minta penangguhan penahanan. Gitu, Bang. Itu sama juga dengan diminta laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh, jangan lagi, Bang. Ini saya kembalikan soal ke intervensi. Tadi Bang Julpan dulu tadi kan, Bro. Ya gini. Ya. Proses Firly menjadi ketua KPK kan saya tahu. Karena saya di Komisi 3. Abang yang pilih ya? Nah, lo. Semuanya milih Firly, Bang. Itu gimana, Bang? Wah, Abang harus tanggung jawab ini. Nanti dulu kau. Kau ini menentang hilirisasi. Jadi gimana ceritanya gimana, Pak? Jadi kan pilihnya? Kita tahu
bahwa kita harus memilih beberapa orang. Fit and proper test sudah berjalan. Bang, anggurnya boleh saya minta, Bang? Iya, iya. Ya betul. Betul, Bang. Ya. Nah, kemudian yang mengorkestra soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. Nah, ketahuan kan sekarang benang merahnya. Ya, memajukan Firly itu PDIP. Ya, PDIP, kemudian kan kita tahu siapa yang mengendalikan fraksi. Ya udah pasti sekjen kan. Betul. Kalau di organisasi politik kan gitu. Belum ada nih. Ya, di atas Belum ada di mana-mana. di atas sekjen ya pasti ketua umum. Ya. Ya. Betul. Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa memang Firly ini nggak bakal dengar Jokowi. Betul, Bang. Nggak mungkin. Dia jalan sendiri. Jadi kemarin Karena bukan jasa Jokowi dia menjadi ownernya. Ya, bukan jasa Jokowi dia jadi ketua KPK, tapi jasa PDIP. Kemarin Bang, Di sini adalah Hasto. Hasto. waktu saya ketemu Pak Jokowi itu sempat ngomong kayak gini. Kalau saya memang mau mempenjarakan Mas Anies, katanya, saya pakai kejaksaan aja, pasti masuk itu. Kalau KPK agak susah, Agak sulit. agak sulit katanya. agak sulit. Pak Jokowi ngomong gitu. Ya, agak sulit. Terus gue bilang ditambahin sama Ari. berarti nggak bisa kan? Itu saya bilang sama Mama ya. Jadi ketika KPK ya, ketika Hasto dalam podcast mana mengatakan bahwa Jokowi ingin mentersangkakan Anies, saya tahu terbahak-bahak mendengar podcast itu gitu. Nah, ini saya mendengar satu cerita. Ya, masih saya bilang, karena yang minta ya, yang terkait Sumpah. Ini seru banget, guys. Anies naik itu adalah Ada Firly. tiga nih. Ya kan? Itu adalah Firly. Makanya kenapa Terlepas Firly sama dengan Jokowi apa enggak itu Ya, urusan lain. karena Firly Udah jangan dipaksain. Karena Firly ya ketika dia ingin Anies naik ya Naik sebagai apa nih? tersangka ya kemudian naik, Bang. Iya, tapi kan ditolak sama anak buahnya. Kita tahu ada deputi penindakan Bang Karyoto, ada Bang Endar deputi penyelidikan. Karena nggak ada buktinya kan? Karyoto Polda. Ya, dan kemudian waktu itu ya, nolak. makanya kenapa kan disingkirin Karyoto sama Endar. Ya kan kita kira rame kan? Kalau misalnya Jokowi yang ingin minta Ya, Anies naik, naik. ya kan? Ya tentu kalau misalnya dikatakan bahwa Pak Jokowi dekat dengan polisi pasti setuju dong, ya kan? Iya. Ya kan, tapi kan enggak. Nah, justru menarik berkata Abang, kenapa Firly ngotot banget Anies naik, tapi kemudian Hasto malah mengatakan kita Jokowi, ya kan? Waktu podcast kemarin. Sorry, Firly Iya. ingin agar Anies naik tuh kenapa? Nah itu kita nggak tahu. Oh. Ini masalah kompetisi elektoral. Ganjar lawan Prabowo aja Bang. Nah, kalau itu gimana kalau Ganjar Prabowo? Karena ini logika politiknya. politik. Memikirkan lawan berat di kompetisi. Karena dia lebih percaya baik. kalau lawan Prabowo menang. Oke. Waktu itu kan surveinya Ganjar tinggi. Dan Jokowi masih ada di belakang. Iya. Dijawab. Jadi Dan Prabowo udah terbukti kalah 2 kali pilpres. Iya. Jadi formula paling Oh, mudah. masuk akal. Ada ketakutan PDI ketika Pilkada Jakarta. Itu kan tiga pasang kan. Bagi PDI dia nggak mau 3 pasang. Dan memang itu yang selalu dihindari oleh PDI memang. 3 pasangan dalam satu kompetisi itu yang berusaha PDIP hindarin. PDIP maunya head to head. Hanya 2 pasang. Makanya supaya mungkin ya. Ini, oh my god, aku tercengang ini guys. Kalau dia head to head sama Prabowo, mau nggak mau Prabowo kan seolah-olah kan kayak terdoktrin bahwa dia itu ada di sayap Islam ekstremis ya. Kayak misalnya didukung oleh EPI Khilafah. Nah, kalau itu sempat terparadigma seperti itu, keuntungan adalah di PDIP. Karena kalau udah seperti itu akan terulang lagi ya dengan Prabowo lawan Jokowi 2014, 2019 dengan cara nyingkiri Anies. Paham kan? Kalau Anies disingkirin, otomatis mereka udah pasti akan milih Prabowo. Itu sudah hal yang lumrah. Tapi kan gagal total. Oh my god. Tapi ini jawaban banget, bukan karena Jokowi ya. Gila ya, ini Hasto nih gila ya. Pemain banget guys. Ingat nggak di channelnya Akbar Faisal sama Koni? Di sampingnya kan Koni kan ngebahas masalah Anies. Gila Bang si Hasto nih ya. Dia yang punya ide, tapi didesain dengan rupa bahwa itu adalah ulahnya Jokowi. Gila, yang jahat banget politik ini guys.
yang secara atas Formula mereka yang udah teruji 2 kali menangin Pilpres lah. Iya. Jadi dia Nanti itu saya- nanti Anies tuh akhirnya gagal menjadi tersangka. ya karena emang nggak ada buktinya. Jadi ada pihak-pihak lain di KPK yang mengatakan enggak. Oh iya karena tegas. Karena tegas. Kan saya bilang makanya kenapa saya masih saya percaya dengan KPK saat ini. Ya, bahkan sampai ketika zaman Firly pun anak buahnya ketika diminta untuk naik, nggak mau naik gitu ya. Expose. Ya ketika expose gelar perkara emang karena nggak ada mau belasan kali expose pun ya kalau emang buktinya Pak Anies, Bang Anies tidak naik ya nggak akan naik gitu kan. Seperti itu Bang. Jadi maksudku ini sepakat dengan yang Abang katakan tadi. Jadi kan kita ini puzzle kan. Puzzle Abang di DPR, puzzle Ya, aku di karena saya ini gini, Ya Bang. sempat mendengar ketika ditanya Pak Jokowi itu ngomong, ngapain kita penjarakan Anies, tersangkakan Anies? Itu kan gendang orang, masa kita menari di gendang orang lain? Dia menyebutnya Gendang orang. Berarti kalaupun itu iya. Firly dan backup politik di belakangnya, Pak Jokowi merasa berbeda dengan genderang Iya. atau backup politiknya Firly itu dong Bang? Iya. Pada waktu itu. Beda-beda. Kan udah beda sejak pemilihan Kapolri kan. Jadi ketika saya bertanya tadi di belakang Firly siapa? Saya nggak tahu, tapi kan jawabnya beliau. Nah, iya beliau yang jawab. Kan memang udah beda sejak pemilihan Kapolri. Jadi kalau Dibanding KPK itu panas Bang. KPK itu panas. Karena dia pegawainya kritis dan pegawainya dari macam-macam. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada pegawai internal KPK, ada PNS. Nggak bisa orang menguasai satu aja, misalnya dari kepolisian, dari kejaksaan, bisa ngatur KPK nggak bisa. Ya kan, misalnya Stakeholdernya banyak ya Bang Oh, Didi ya? stakeholdernya banyak. Ya, Wah, nggak satu komando. Tadi saya katakan, walaupun di KPK ya orang-orang kritis tersingkir, hanya tinggal beberapa orang baik yang masih berani ngelawan. Tapi ketika disuruh untuk kemudian merekayasa kasus, membuktikan ini ada, nggak berani Bang. Nggak berani Bang. Gini Bung, tapi belum sampai ke sana kita. Artinya 150 hari ini beliau juga belum pernah menyinggung nama KPK. Betul Bang. Bahkan 9 Desember kemarin Pak Prabowo kan nggak datang kan ke KPK. Jadi kalau saya pikir Pak Prabowo nggak inilah. Ini akan berjalan seperti air nanti. Iya. Nanti siapa yang memang mengalir seperti air. Nanti siapa yang memang kotor dia tersingkir sendiri. Jadi saya yakin nanti. Saya pikir Pak Prabowo itu nggak fokusnya itu lebih ke inilah pembangunan. Pertahanan. Ya, kalau penegakan hukum silakan lah masing-masing gitu kan. Yang Ngapain penting- juga ya? Iya ngapain kan? Jaga independensi lu lah gitu kan. Itu Iya. aja. Meskipun kalau kita lihat pakai instrumen kejaksaan, ini kan 100 hari ini kan juga kelihatan bold dan agresif sekali. Di awal Tom Lembong pakai instrumen kejaksaan. Yang terakhir kita terakhir Pertamina kita lihat Big Fish. Kalau kita ingin melihat bagaimana komitmen Pak Prabowo dalam penegakan hukum, itu yang paling sohi kita bisa vonis bagaimana komitmen Pak Prabowo antara apa yang dikatakan retorikanya dengan apa yang Kalau dilakukan. KPK agak sulit. Kalau KPK agak sulit karena ini Bang Yudi ngerti banget stakeholder terlalu dalam. Bisa megang-megang ini, wah nggak bisa. Iya kan? Nggak ada orang yang bisa megang semuanya. Iya betul. Benar kan berarti Pak Jokowi benar ngomongnya Iya. ke kita tuh nggak bohong-bohongan. Enggak, itu benar. Jadi Benar kan? Benar. kalau menurut aku Bang, ini aku agak setuju sama Bang Ade. Ini pakai metode opini ruang publik, kuasai hegemoni ruang publik sehingga ruang publik lah vonis dari ruang publik yang bisa mengintervensi dan membuat hakim yang ada di peradilan, memimpin peradilan itu bisa goyang sehingga bukti-bukti bukan jadi faktor utama penentuan. Iya nggak? Kesalahan PDIP itu. Kesalahan Cuma kita PDIP. didik selama ini. Iya, nggak percuma kita didik. Jadi maksudnya bahkan menguasai Firly pun, Bang. Menguasai Firly pun ya. Kan nggak bisa juga menaikkan. Betul. Ya karena bahkan menguasai ketua. Ya, kan? Bahkan Firly sekalipun. Bahkan Firly sekalipun. Katanya ada kebuli Bang. Gak ada. Tadi kan ini pun makan terus. mau makan nggak jawab. Ini benar Gitu, oke. Ini lagi Kembali show ya, kasih maaf. nafas. Oh iya iya. Makan nanti di. Oh iya iya iya. Saya tolong diedit ya. Nggak bisa di live. Ini live. Itu yang ngomong bukan saya ya. Enggak. Nah, saya justru ini bagus sekali penjelasan barusan itu. Nah, ini yang tidak disadari oleh PDIP. Kotak Pandora kebuka. PDIP itu Dengar, guys. menyangka bahwa benar dia bisa menguasai opini publik. Ya. Dengan cara apa? Dengan bicara bohong terus. Dia tuh seperti percaya kalau kebohongan ini terus kita ungkapkan, orang kemudian akan percaya. Nah, masalahnya kan ketika dia berbohong, ada pihak-pihak lain yang membantah.
Ada pihak-pihak lain yang memberikan informasi yang sama sekali berbeda. Ada bukti-bukti lain yang menunjukkan sebaliknya. Bicara PDIP ini orang pasti bilang ini karena suara PSI ini. Enggak, iya. Tapi selama ini cukup sukses kok. Tapi ini Bang, betul Bang. Bang, kalau yang bantah Bang Gini guys ya, makanya aku terima kasih banget kepada konten creator, tiktokers ya, yang terus bersuara ketika ada berita yang nggak bener, kita bantu Pak Jokowi, karena Pak Jokowi orangnya kan agak pasif. Nah kita yang aktif. Thank you banget buat tim Rampai ya, yang melaporkan di Storus. Thank you banget buat kalian semua. Projo, semua yang mengatasnamakan pendukung Pak Jokowi, terima kasih banget. Inilah makanya saya bersuara untuk terus menyuarakan, khususnya mengcounter setiap pemberitaan hoax tentang Jokowi. Banyak banget guys, banyak banget tentang Jokowi. Kita akan counter satu persatu ya. Yang terbaru dari OCRP itu terus akan yang digaungkan kan, kita akan up juga. Support terus gas, pokoknya terus kita kawal Pak Prabowo. Ingat katanya tadi Pak Prabowo, kalau dia mau mengintervensi bukan KPK, kejaksaan. Ya, KPK itu terlalu rumit untuk dikendalikan. Dari kepolisian, dari kejaksaan, dari PNS, dari beberapa yang lain, dari profesional juga ada. Makanya dukung Pak Prabowo dan kita counter setiap hoax yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Dan kita akan terus bersupport guys. Thank you, bye bye.